Berikutnya, besaran pokok yang akan kita bahas adalah massa jenis, ya. Nah, massa jenis ini dirumuskan dengan massa dibagi volume, ya. Massa dibagi volume. Massa jenis satuannya kilogram meter kubik atau gram per sentimeter kubik, di mana M-nya adalah massa benda dan V-nya adalah volume benda. Apabila yang ditanyakan nanti adalah massa, maka tinggal massa jenis dikali volume. Apabila nanti yang ditanyakannya volume, maka massa dibagi massa jenis. Nah, kita akan coba melihat contoh soalnya. Di sini ada gambar. Ya, anak-anak perhatikan gambar. Apabila massa benda, nah ini adalah bendanya yang berwarna hitam. Kemudian massa ini diukur dengan ini, neraca, ya. Nah, dimasukkan ke bak yang berisi air seperti pada gambar. Kemudian ini dimasukkan ke bak air atau ukur, ya. Nah, maka massa jenis benda tersebut berapa? Nah, anak-anak, karena di sini massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Berarti ini massa ditunjukkan oleh alat ukur massa yaitu neraca, dan volume seperti yang tadi sudah kita bahas, dia menggunakan gelas ukur, ya, 2 buah gelas ukur. Oke, kita akan coba masukkan. Nah, massanya di sini hasil pengukuran itu 316 gram. Dan volume dari air yang tumpah setelah ditampung ini adalah 40 mili. Nah, berapa massa jenisnya? Ya, tinggal massa dibagi volume. Berarti 316 gram dibagi 40. Dan dihasilkan 7,9 gram per sentimeter kubik. Nah, karena di sini kebetulan adalah pilihan ganda, kemudian dalam kilogram meter kubik, maka 7,9 gram per sentimeter kubik ini kalian ubah ke dalam kilogram per meter pangkat 3. Ya, jadi gram ubah dulu ke dalam kilogram, sentimeter kubik ubah dulu ke dalam meter kubik. Berikutnya adalah konsentrasi larutan. Molaritas, ya, atau konsentrasi larutan, jumlah mol zat per volume larutan. Ya. Nah, di sini ada contoh, di buku kalian juga ada, bisa kalian lihat. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Oke, berarti di sini Edo melarutkan 20 gram. Berarti massa yang Edo larutkan, yaitu gula, adalah 20 gram. Dilarutkan kemana? Ke dalam volume air, yakni 2 liter. Ya. Nah, kemudian masukkan ke dalam rumus molaritas, yaitu massa terlarut atau jumlah mol zat yang terlarut per volume pelarutnya atau larutannya. Jadi 20 gram per 2 liter, yakni 10 gram per liter. Nah, yang terakhir, anak-anak, besaran turunan yang kita bahas, yakni laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini tiada lain adalah pertambahan tinggi per satunya. Misal, di sini kalian menanam sebuah kecambah atau biji, ya, maka biji ini akan bertumbuh, akan bertambah tinggi. Nah, misal kalian melakukan pengukuran, ini hari kesekian, hari kesekian, hari kesekian, waktunya sekian, misalnya berapa laju pertumbuhannya. Contoh, ya, di sini menanam kecambah dan pengukuran awal, ini tinggi tanaman itu 20 cm. Ya. Nah, dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Maka berapa laju pertumbuhannya? Ya, berarti pertambahan tingginya berapa nih? Berarti tinggi akhirnya 60, tinggi mula-mulanya 20. Nah, berapa selang waktu terjadi perubahan tingginya? Yakni 10
hari. Sehingga 60 dikurangi 20, yakni 40, dibagi 10 hari, yakni 4 cm per hari. Jadi, ini laju pertumbuhannya 4 cm per hari. Nah, anak-anak, itu saja yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih. Selamat menyimak, selamat memahami, ya. Dan untuk memastikan kalian benar-benar memahami materi yang disampaikan, silahkan kerjakan yang ada di Google Classroom. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dan sampai jumpa.